Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan usaha dan energi potensial gravitasi. Mari kita lihat diagram yang ada pada layar. Oke, maaf ya ini sepertinya tulisannya. Oke, coba kita cek file aslinya. Nah, gambarnya sedikit berantakan. Mari kita perbaiki dulu ya sebentar. Nah, oke ya. Nah, jadi jika kita menjatuhkan sebuah benda dari posisi 1 ke 2 sejauh H. Nah, ini posisi 1, kita jatuhkan bendanya ke posisi 2, itu berarti benda tersebut dipengaruhi oleh gaya beratnya ya. Gaya beratnya sebesar M kali G. Nah, ini M kali G. Terus benda berubah posisi dari ketinggian 1 ke ketinggian 2 sehingga menghasilkan perpindahan sejauh H, ya. Maka menurut definisi usaha, nah ini, usaha merupakan integral dari F. Kalau tadi kita tulis sebagai Fx dx ya, berarti di sini F-nya menjadi mg. Nah, ini mg. Kemudian dx-nya itu kita ubah menjadi dh. Oke. Untuk batasnya berarti dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, sehingga persamaan ini dapat kita tulis menjadi min M kali G. Nah, kenapa min MG kita keluarkan dari tanda integral? Karena M dan G itu tidak dipengaruhi oleh variabel H. Nah, tersisalah di dalam integral itu adalah variabel H, yaitu integral DH. Integral DH itu sama dengan H. Ya, sama dengan H dengan batas H1 dan H2, sehingga dapat kita tulis persamaan untuk usaha energi potensial gravitasi MGH1 dikurang dengan MGH2. Atau dapat kita tulis usaha sama dengan EP1 dikurang dengan EP2. Oke, kita lanjutkan. Dapat disimpulkan usaha yang dilakukan oleh benda yang mengalami perpindahan ketinggian ya, berarti hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi itu sama dengan negatif delta EP. Satuannya sama, untuk satu internasionalnya adalah Joule dan CGS-nya adalah Earth. Sama seperti energi kinetik tadi ya. Nah, kita lihat contoh soal yang keempat tentang energi potensial. Sebuah benda bermassa 2 kg. Oke, masanya 2 kg, jatuh bebas dari ketinggian 20 meter, berarti hanya 20 meter. Nanti jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari tanah. Hitunglah energi potensial setelah benda bergerak 1 sekon. Kemudian usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggian benda 10 meter. Oke, kita lihat nih. Berapa energi potensial benda setelah bergerak 1 sekon. Nah, tentu kita harus mengetahui ya, setelah 1 sekon ketinggian bendanya berapa dari tanah gitu. Ketinggian awalnya kan 20 meter dari tanah, ketinggian akhirnya berapa. Nah, tentu kita harus hitung dulu berapa perpindahan yang dilakukan oleh benda setelah bergerak 1 sekon. Nah, ini bukan merupakan persamaan yang aneh ya, karena ini Anda sudah pernah belajar sebelumnya di kinematika. Jadi perpindahannya sebesar V0 dikali T tambah setengah GT kuadrat. Kenapa positif setengah G? Karena benda jatuh ya, berarti menuju pusat bumi. Nah, berarti gaya gravitasinya positif. Oke, kita kalkulasikan. Setengah dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 1 sekon dikuadratkan, dapatlah angkanya 5 meter. Oke. Jadi kan awalnya 20 meter, sekarang berpindah 5 meter, berarti sekarang posisinya 15 meter, ya kan? Nah, untuk mendapatkan EP2, berarti EP yang setelah bergerak 1 sekon, berarti posisinya itu sekarang 15 meter dari tanah. Maka H yang kita pakai adalah 15 meter. Massanya 2 kg,
kemudian gravitasinya 10, oke, ini 2 kilogram, gravitasinya 10, kemudian H-nya 15 meter. Nah, dapatlah 300 Joule. Sedangkan usaha sama dengan perubahan energi potensial ya. Berapa usahanya? Nah, usahanya tentu selisih energi potensial di awal dengan di akhir. Yang ditanya di sini adalah usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggiannya 10 meter. 10 meter, jadi awalnya kan 20 meter. Nah, berapa pula energi potensialnya ketika benda itu berada di ketinggian 10 meter? Nah, bisa kita selisihkan 20 meter dengan 10 meter, jadinya 10 meter. Ya kan? Mg kali H, 2 kali 10 kali 10. Jadinya 200 Joule. Nah, itu dia jawaban untuk contoh soal yang keempat. Kita lihat berikutnya, hukum konservasi energi mekanik. Dari dua hubungan usaha dan energi di atas, nah sebelumnya kita sudah mendapatkan W sama dengan setengah mv kuadrat untuk kondisi akhir dikurang dengan setengah mv kuadrat untuk kondisi awal. Dan juga energi potensial awal dikurang dengan energi potensial akhir. Dengan demikian diperoleh hukum konservasi energi mekanik. Nah, menjadi seperti ini. Oke. Akan dilihat. Nah, ini jadi disamakan ya. Ini disamakan dengan ini. Oke. Disamakan dan kita kelompokkan. 1 dengan 1, 2 dengan 2, dapatlah persamaan ini. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK ditambah EP itulah yang menjadi energi mekanik. Energi mekanik kondisi 1 sama dengan energi mekanik kondisi yang kedua. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sebuah animasi yang menunjukkan bagaimana hukum konservasi energi mekanik berlaku pada benda yang sedang menuruni bidang miring. Jadi ketika benda itu berada di puncak, nah kita lihat energi potensialnya full, energi mekaniknya juga full gitu ya. Ketika benda semakin turun ke bawah, energi kinetiknya semakin full, energi potensial semakin turun gitu. Nah, energi mekaniknya coba perhatikan, energi mekaniknya akan selalu full ya, konstan. Kenapa? Ya, karena jumlah dari energi kinetik dan potensial itu akan selalu sama dimanapun benda itu berada, mau di puncak, mau di lembah, energi mekaniknya akan bernilai sama. Di sini kita bisa menarik kesimpulan yang kedua, bahwa energi kinetik dan energi potensial itu akan berbanding terbalik ya. Jadi energi kinetiknya naik, energi potensialnya turun. Begitu juga sebaliknya, energi potensial naik, energi kinetik turun. Kita lihat contoh soal berikutnya. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Jadi ketinggian awalnya adalah 6 meter. Kemudian berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah. Berarti ini ketinggian kedua 1 meter ya. Berapa kecepatan benda di awal nih? Ini kan ada kata-kata jatuh ya. Kalau jatuh artinya V benda itu sama dengan 0. Oke, V benda sama dengan 0 untuk keadaan awalnya. Dan yang ditanya adalah berapa kecepatan benda, berarti V2-nya. Oke, V2-nya pada saat mencapai ketinggian 1 meter. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini. Jadi di sini berlaku hukum konservasi energi mekanik ya, di mana EM1 sama dengan EM2. Nah, sampai sini tadi kita udah bahas, oke. Kita jabarkan lagi EP dan EK. Nah, kenapa di baris berikutnya ini M-nya dihilangkan? Ya, karena di setiap sukunya itu nilai masanya sama, ya kan? Jadi ini bisa coret, 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 coret. Oke, tersisa lagi H1 tambah setengah V1 kuadrat, kemudian sama dengan GH2 tambah setengah V2 kuadrat. Nah, karena benda itu jatuh ya, berarti V1-nya sama dengan 0. Nah, sisanya GH1 sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Anda tinggal memasukkan angka ke dalam persamaan ini dan didapatkan V2-nya sama dengan 10 meter per sekon. Simple ya.
asalkan kita bisa memahami besaran-besaran apa saja yang tersedia pada soal. Nah, jadi kesimpulannya, kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah adalah 10 meter per sekon. Oke, itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.